Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Pak Deni. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi supervisi akademik sebelum nantinya kita masuk ke kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke kelas ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Rahma. Kira-kira ketika nanti Bu Rahma melakukan proses pembelajaran di kelas, capaian pembelajaran atau standar kompetensi apa yang ingin dicapai sama Bu Rahma berkaitan dengan pembelajarannya? Oke, jadi untuk capaian pembelajaran yang ingin saya capai di dalam pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat menganalisis keanekaragaman kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat multikultural. Kemudian dari capaian tersebut kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari siswa kita? Jadi kompetensi yang ingin saya harapkan anak dapat berkembang adalah anak dapat mendeskripsikan tentang pengertian masyarakat multikulturalisme dan dapat membedakan antara konsep multikulturalisme dan juga pluralisme, kemudian mendeskripsikan masyarakat majemuk yang ada dalam dinamika kelompok masyarakat multikultural. Terkait dengan masyarakat multikultural itu spesifik apa yang dikembangkan dari multikultural? Jadi dasar dari masyarakat multikultural itu kan masyarakat dapat anak-anak dapat memahami tentang kemajemukan yang ada di masyarakat. Jadi anak-anak bisa paham bagaimana ciri-ciri masyarakat majemuk serta apa saja sih faktor yang melatar belakangi kemajemukan yang ada di masyarakat itu sendiri. Oke, berarti dari kompetensi yang dikembangkan, spesifikasi terkaitan dengan kemajemukan tadi multikultural, indikator apa yang ingin dicapai pada saat nanti proses pembelajaran? Indikator yang ingin saya capai adalah anak-anak dapat memahami pengertian atau konsep dari multikulturalisme dan pluralisme, kemudian menganalisis dinamika kelompok yang ada di dalam masyarakat multikulturalisme, mencakup tentang ciri-ciri masyarakat majemuk dan juga latar belakang dari masyarakat majemuk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat mengidentifikasi realitas sosial apa saja yang muncul dari keanekaragaman, seperti misalkan konflik ataupun integrasi dari dampak adanya keanekaragaman yang ada di masyarakat. Oke, luar biasa dari ingin dicapai dari tujuan pembelajaran. Yang unsur pentingnya tadi sampaikan oleh Bu Rahma, ingin melihat bagaimana realita terkait dengan pemahaman anak-anak yang itu nanti akan melihat bagaimana perbedaan konflik dan integrasinya terkait dengan pemahaman siswa tentang multikultural. Mudah-mudahan dengan pemahaman siswa yang makin baik tentang multikultural, kita menjadi bisa mempersatukan antar bangsa, antar suku dan antar agama, sehingga akhirnya menjadi Indonesia yang lebih maju lagi dan semakin kuat bersatu. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi yang nanti akan dipraktikkan oleh Bu Rahma sebagai guru pengajar dan saya sebagai supervisor. Pada Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Ketua kelasnya siapa? Bersiap. Sebelum mulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau tanya dulu, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Sekretarisnya siapa? Siapa anak temannya yang nggak hadir? Masuk semua. Oke, berarti nihil ya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang integrasi dan reintegrasi, sekarang kita akan bahas tentang
tentang multikulturalisme. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat yang di belakang kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Oke, kalau kalian lihat gambar yang ada di belakang ini, kira-kira gambarnya apa? Tentang apa? Gambarnya bisa dilihat ya, dari apa? Ya, dan di sebelah juga suku ya, ada yang pakai Jawa, ada yang Bali, ada yang sebelah sana, ada yang Padang, Betawi dan lain sebagainya. Nah, aku akan menanyakan sesuatu. Rencananya sih aku mau ngadain kegiatan itu lagi. Ya pengen berbagi keceriaan sama itu bagus sekali tuh Nek. Kita berdua ya? Iya sih, tapi aku mau ajak teman-teman ikut kegiatan ini. Yuk, berang-berang gua tahu kan? Enggak. Masa cuma kita doang sih? Kayak kita butuh tambahan orang deh. Iya. Gimana caranya? Biar nanti tasnya memenuhi gue yang jaga. Bisa.
boleh dikaitkan dengan materi kita tadi dimulai dari adegan yang seperti apa sih? Mereka lagi makan di kantin, kemudian sebelum makan mereka doanya sama atau beda-beda? Ada yang mengangkat tangan, ada yang mengepalkan, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Keberagaman atau perbedaan apa aja yang kalian lihat di video dan bahasa dari logatnya, dari cara mereka berbicara juga berbeda, ya kan? Ada yang sebelum, ada yang tadi orang Sumatera ya seperti itu. Kemudian selain perbedaan agama, terus habis itu bahasa, apa lagi? Perbedaan apa lagi? Beribadah mereka tadi, ada temannya yang mau ke masjid karena sudah mendengar surat azan, dan temannya yang lain gimana, ikut nggak? Ikut, tapi hanya untuk menjauhi tas mereka. Berarti di situ ada ada hubungannya seperti apa? Tolong adanya toleransi, saling menghargai, walaupun mungkin dia nggak beribadah, dia nggak sholat, tapi dia mau membantu temannya yang sedang beribadah untuk menjaga tas mereka. Ya, oke. Jadi materi kita yang kita bahas sekarang ini adalah tentang multikulturalisme. Ada yang pernah dengar nggak multikulturalisme itu sendiri apa sih? Pernah dengar nggak istilah ini? Pernah? Oke, apa? Multikulturalisme. Ya, apa? Multikulturalisme adalah berbagai bentuk dari suatu kebudayaan itu dijadikan dalam satu wadah yang ini menimbulkan suatu sifat kebiasaan baru di masyarakat. Oke, jadi perbedaan menjadi satu dalam satu wadah, kemudian mereka jadi saling menerima. Oke, kalau secara harfiah multikulturalisme ini berasal dari tiga suku kata, multi, kultur, dan isme. Multi itu artinya banyak atau beberapa, kultur itu berkaitan dengan budaya, isme itu paham. Ya, jadi multikulturalisme merupakan paham yang menekankan kesederajatan budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan juga eksistensi budaya yang ada. Ya, nah sebenarnya kalau dalam sosiologi itu ada dua istilah lainnya yang hampir mirip pengertiannya. Jadi ada masyarakat majemuk, multikulturalisme, dan pluralisme. Pernah dengar nggak tiga istilah ini? Majemuk dulu, multikulturalisme, ini akan terbatas. Pluralisme pernah. Oke. Jadi sebenarnya kalau dalam sosiologi ini atau mungkin kehidupan kalian sehari-hari, kalian sering mendengar kata ini. Orang-orang mungkin menganggapnya itu sama. Memang pada dasarnya sama. Cuma di sini ada benang merahnya yang membedakan tiga istilah tersebut. Jadi kalau masyarakat majemuk itu adalah pengertiannya sifatnya adalah masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga nilai-nilai sosial. Nah, di sini ada perbedaan antara multikulturalisme dan pluralisme. Kalau isinya itu nggak usah kita bahas lagi, itu cuma paham. Jadi kalau multikultural itu adalah tidak memiliki budaya yang dominan. Sedangkan kalau pluralisme memiliki budaya yang dominan. Dominan di sini artinya adalah kelompok atau budaya yang memiliki pengaruh lebih besar atau lebih kuat dibandingkan budaya yang lainnya. Kemudian perbedaan kedua adalah kalau multikulturalisme itu adanya koeksistensi kelompok atau tindakan hidup bersama seperti kelompok agama, etnis, dan budaya yang beragam yang ada di dalam masyarakat untuk membangun dunia baru. Karena mereka tidak ada yang dominan, tidak ada yang memiliki power lebih kuat, artinya posisinya mereka itu sama, sederajat. Sedangkan kalau pluralisme adanya partisipasi penuh dari kelompok minoritas dalam masyarakat yang dominan, namun tetap mempertahankan budaya masing-masing. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah kalau multikulturalisme itu menerima perbedaan budaya lain, namun tidak untuk mempelajari budaya lain tersebut. Sedangkan kalau pluralisme dia sudah menerima dan juga mau untuk mempelajari perbedaan budaya tersebut. Sedangkan yang terakhir perbedaannya kalau multikulturalisme yaitu paham yang beranggapan bahwa masyarakat ini terdiri dari banyak kelompok budaya yang berbeda dengan status sosial yang setara.
Sedangkan kalau pluralisme paham yang mengakui perbedaan di antara masyarakat seperti perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, etnis, dan lain-lain dan dapat hidup berdampingan dengan baik di dalam masyarakat yang sama. Jadi kata kuncinya adalah kalau multikulturalisme itu dia mengakui, hanya sebatas mengakui, tapi kalau pluralisme selain mengakui dia juga mempelajari kebudayaan atau keberagaman itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami perbedaan multikultural dan plural. Oke. Kemudian karena kunci dan atau inti dari pluralisme dan multikultural itu adalah kemajemukan. Di sini ada beberapa karakteristik masyarakat majemuk menurut Pierre L. van den Berg. Ada 5, ada 6. Yang pertama adalah segmentasi kelompok dengan budaya sendiri. Segmentasi artinya adalah terbagi-bagi. Artinya walaupun masyarakat majemuk itu terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, agama, tapi dalam agama, dalam suku itu terbagi-bagi lagi. Dan agama, misalkan di Indonesia ada berapa agama? 6. Ada Islam, Hindu, dan Kristen, Katolik, dan sebagainya. Itu artinya tersegmentasi. Jadi sudah beragam, tapi ada kelompok-kelompok lagi terbagi kembali. Kemudian yang kedua adalah adanya struktur sosial yang terbagi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama. Namanya aja adalah beragam kata kuncinya. Jangan yang beragam, yang sama aja kadang kita sulit kan untuk menemukan titik temu atau mendapatkan kesepakatan di antara para anggotanya. Apalagi kalau misalnya masyarakat itu beragam, dari nilainya beda, dari bahasanya beda, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, rawan terjadi konflik. Karena lemahnya konsensus, karena sulitnya untuk mencapai kesepakatan bersama, maka kelompok yang beragam ini dia rawan atau mudah untuk terjadi konflik atau pertikaian di dalam anggota kelompok masyarakat. Kemudian yang kelima adalah integrasi paksaan. Jadi bu, walaupun masyarakat itu beragam, apakah mereka nggak bisa menyatu, nggak bisa bersatu? Bisa nggak kira-kira? Indonesia kan beragam ya? Bisa nggak kita bersatu? Bisa, ya. Nah, integrasi atau persatuan yang di dalam masyarakat yang beragam ini adalah integrasi paksaan atau bahasa sosiologinya adalah integrasi koersi, ya. Jadi integrasi atau penyatuan itu terjadi karena adanya kekuatan dari si penguasa. Konteksnya di sini ada pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah adanya dominasi politik. Artinya ada kelompok yang lebih memiliki power yang lebih kuat dibandingkan kelompok lainnya. Kemudian di sini ada yang menyebabkan, apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi keberagaman yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah keadaan geografis yang ada di Indonesia. Keadaan geografis berarti keadaan dari lingkungannya. Letak Indonesia kan sangat strategis ya, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, ya kan? Kemudian bentuk negara kita juga kepulauan, ya kan? Nah, keadaan geografis ini yang menyebabkan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Misalkan di Pulau Jawa ada banyak suku, Sumatera juga banyak suku, ada bahasa, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh kebudayaan asing. Ya, kalau kalian belajar dikaitkan dengan sejarah, jadi misalkan agama Hindu, agama Islam, apakah itu adalah agama yang lahir dari masyarakat kita sendiri? Enggak, itu terakhir atau dibawa oleh siapa? Iya, dibawa oleh masyarakat asing atau pengaruh dari bangsa lain. Memang misalkan juga dari budaya Islam dari Arab dan sebagainya. Pedagang yang mereka datang awal untuk berdagang, kemudian untuk sekalian untuk menyebarkan budaya dan agama mereka. Kemudian yang ketiga adalah iklim yang berbeda. Jadi masyarakat majemuk ini nggak melulu tentang budaya, tapi juga iklim. Iklim di sini berpengaruh tropis, tapi berpengaruh juga terhadap mata pencaharian dari masyarakatnya. Misalkan masyarakat pesisir, mereka mata pencaharian sebagai nelayan, kemudian juga tanah tinggi sebagai petani. Nah itu kan adanya keberagaman. Sampai sini bisa dipahami nah? Oke. Terakhir di sini adalah karena adanya keberagaman tadi, maka menimbulkan beberapa fenomena sosial ada di masyarakat. Ada konflik, ada integrasi dan disintegrasi. Yang pertama kita bahas tentang konflik. Jadi konflik ini ada beberapa bentuk atau ada beberapa macam. Ada konflik berdasarkan tingkatannya, ya.
yaitu adanya paradigma masyarakat atas. Di sini kita sebut dengan kelompok elit, dan ada juga masyarakat bawah atau wong cilik. Di sini adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari kelompok atas dengan kelompok bawah. Kelompok atas melihat kelompok bawah ini sebagai masalah dengan masalah mereka. Kelompok bawah menganggap kelompok atas ini mengeksploitasi mereka. Ya, itu jadi terjadi gesekan atau pertikaian di dalam masyarakat. Kemudian ada juga konflik berdasarkan jenisnya. Sebenarnya kalau berdasarkan jenisnya ada banyak, ada konflik antar suku, kemudian antar agama, ya. Dan yang terakhir adalah konflik tingkat politik. Itu yang ditandai dengan adanya protes ataupun unjuk rasa. Jadi keberagaman tadi, misalkan ada kondisi masyarakat atau lingkungannya yang subur, ada juga mungkin kondisi lingkungan yang tidak subur, ya kan? Nah, di sini kan menimbulkan adanya kecemburuan sosial atau kecemburuan sosial di antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Nah, ini menimbulkan adanya protes atau unjuk. Kemudian yang kedua adalah adanya integrasi dan disintegrasi. Integrasi kata kuncinya adalah tentang persatuan, disintegrasi adalah perpecahan. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempertahankan integrasi. Yang pertama adalah dengan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini termasuk dalam integrasi normatif. Jadi walaupun kalian beragam suku dengan bahasa daerah masing-masing, tapi dapat disatukan dengan bahasa pemersatu, itu bahasa Indonesia. Coba bayangin kalau misalkan satu kelas nih, ada yang dari Jawa, ada yang Betawi, Sunda, Minang, Batak, tapi masing-masing menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Kira-kira bisa nggak kalian komunikasi dengan orang kalian? Nggak bisa. Pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat, tapi kan mungkin tidak semuanya mengerti atau paham dengan bahasa isyarat. Ya kan? Nah, berarti kita butuh adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian adanya ideologi Pancasila dan adanya semangat persatuan. Kemudian di sini ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri dari adanya disintegrasi atau perpecahan. Yang pertama adalah anggota masyarakat yang tidak mematuhi norma, kemudian adanya timbul ketidaksepahaman, dan juga penegakan sanksi yang tidak konsisten. Artinya mungkin sanksi ini tidak berlaku kepada seluruh lapisannya, ada semua. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang boleh dibaca. Siapa yang kira-kira mau membaca soal sekalian ini? Siapa? Gak apa-apa dibaca. Siapa? Kami sudah bahas bareng-bareng, ayo. Pengaruh kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap konflik pendidikan sosial adalah terjadinya dua proses, yaitu konflik dan integrasi. Seperti yang saya tadi jelasin, kalau konflik itu tuh kan perpecahan, sama integrasi itu secara tidak. Secara besar artinya itu kayak persatuan. Jadi perbedaan itu ada maknanya konflik sama sama persatuan. Oke, betul. Ya, tadi baru ada slide-nya dibacakan. Jadi pengaruh atau fenomena yang muncul karena adanya keberagaman itu adalah konflik. Di satu sisi menimbulkan konflik, tapi di sisi lain dapat menimbulkan adanya integrasi atau persatuan sosial. Oke, sekali lagi terakhir. Coba siapa yang mau membaca? Multikultural yang di belakang kelihatan ya. Multikultural sesungguhnya tidak hanya mengacu pada konsep keanekaragaman, tetapi juga bermakna pada apa? Multikultural. Ya, yang A, kebersamaan dari semua kelompok yang
Ada. Kalau yang B kata ibunya salah, kesenjangan. Kalau multikultural kan tadi sederajat. Kalau C pembawaan dari kenyataan keanekaragaman juga tidak. Kalau yang D persilangan antar budaya yang berbeda sehingga menghasilkan budaya baru, ini di sosiologi namanya adalah asimilasi. Yang E pengelompokan masyarakat secara hierarki artinya berjenjang itu istilahnya disebut dengan stratifikasi sosial. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sekali lagi? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, itu mengharapkan nanti kalian buat kelompok seperti kelompok yang sudah ada sebelumnya. Nanti masing-masing kelompok membuat poster, temanya adalah tentang multikultural. Jadi gimana cara kalian mengajak atau memperkenalkan tentang konsep multikultural itu sendiri? Bisa dipahami? Dikasih waktu minggu depan sudah selesai semua, tapi masing-masing kelompok mempresentasikan poster yang sudah ada. Untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini proses supervisi terhadap ulama telah dilakukan bersama. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, ulama tadi menampilkan video tentang keragaman, tentang multikultur. Nah, di situ merangsang Anda untuk bisa menganalisa atau mengeksplorasi apa yang ada di dalam video tersebut. Dari mulai tadi perbedaan agama, perbedaan bahasa dan suku itu sudah kalian lakukan. Itu tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dan yang kedua, tadi ulama juga memberikan stimulus kepada Anda berkaitan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan multikultur. Nah, di situ alhamdulillah tadi dari pertanyaan-pertanyaan sudah bisa dijawab oleh kalian. Bahkan tadi ada sempat tentang bahasa nomor satunya adalah bahasa Indonesia. Dan dari teman kalian bilang bahasa Indonesia betul juga, tapi semua memahaminya. Kalau intinya semua bahasa, kalau misalnya kita di sini paham bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris tidak ada masalah. Ya, intinya bahasa nomor satu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kita semua. Ya, itu saja dari saya sebagai pembicara ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan proses pasca supervisi. Kemarin kita sudah melakukan proses observasi supervisi pembelajaran di kelas. Nah, dari kegiatan-kegiatan kita dari mulai pra supervisi kemudian supervisi observasi pembelajaran, kira-kira ada kendala nggak atau kurangnya menemukan kendala pada saat proses pembelajaran kemarin? Kalau yang saya rasakan ya selama saya menjadi guru sosiologi, jadi saya melihat mungkin anak-anak ini sedikit bahasanya mungkin menggampangkan ya pelajaran sosiologi. Mungkin mereka kira sosiologi bisa dinalar dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya sosiologi ini bukan cuma soal menyambungkan dari teori ke fenomena sosial atau realitas yang ada kan. Nah, jadi di sini bagaimana saya bisa saya melihat anak-anak ini sedikit kurang peka terhadap realitas sosial yang ada. Ya kan, walaupun sebenarnya ini sebenarnya dekat banget nih sama mereka, ya kan. Nah, kebetulan juga materi yang kita bahas ini adalah tentang masyarakat multikulturalisme, ya kan. Jadi anak-anak mungkin sudah tahu, udah paham tentang keberagaman yang ada di masyarakat, tapi mungkin pengaplikasian di masyarakat atau kehidupan mereka sehari-hari ini. Dari tadi yang ditemukan permasalahan yang Rahma temukan pada saat observasi, satu menganggap remeh, kemudian kedua berkaitan dengan sudah biasa kok kita menjenguk gitu. Nah, tadi ada kata kunci itu kurang
kurang peka gitu, kurang peka terhadap kondisi. Nah, kira-kira apa yang Ibu akan kembangkan atau munculkan kepekaan anak-anak kita terkait dengan multikulturalisme yang ada di Indonesia? Jadi sebelumnya kan kita bahas dulu tentang konsep tentang multikulturalisme itu sendiri. Kemudian kita sadarkan bahwa ini loh, masyarakat Indonesia itu memang beragam, dari bahasa, kemudian dari kebiasaan ibadah dan lain sebagainya, ya kan, agama. Nah, itu bagaimana mengembangkan atau menumbuhkan rasa toleransi terhadap mereka, ya kan. Kayak misalkan kemarin kan saya tayangkan video, kan di dalam video itu kan mereka makan di kantin, kemudian ibadah sebelum mereka makan tuh ibadah dulu mereka satu-satu. Nah, itu adalah salah satu biar mereka paham, oh ternyata memang ibadah masing-masing agama tuh berbeda caranya. Jadi mereka bisa memaklumi dan menoleransi segala perbedaan yang ada. Nah, dari tayangan video kemarin kan saya juga masuk di dalam mengikuti berjalannya kegiatan observasi. Nah, dari situ kira-kira ada nggak strategi khusus Bu Rahma agar anak-anak itu paham tentang multikulturalisme, agar anak-anak itu bisa mengimplementasikan sikap dan tindakan siswa terkait atau menghadapi multikulturalisme yang ada di Indonesia? Untuk itu makanya kemarin kita bikin per kelompok, ya kan Pak, dari masing-masing kelompok. Oh kan, gitu, dibuat kelompok. Iya, dibikin kelompok, kemudian anak-anak bikin semacam poster. Soalnya kalau kita belajar teori aja kayaknya agak mungkin membosankan ya, kalau tentang multikulturalisme, keberagaman, toleransi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tugaskan anak untuk membuat poster. Jadi bagaimana mereka mengajak teman-temannya, paling nggak lingkup kecil mereka sendiri, teman-temannya untuk, oh ini loh keberagaman ada di sekolah, di SMA 6 di kelas seperti itu. Kayak mungkin bahasa, agama, suku dan lain sebagainya. Oke, dasar pembagian kelompok kira-kira apa nih? Kurang membagi kelompok si A masuk di sini, si B masuk sini. Nah, itu kira-kira dasar apa? Boleh tahu? Untuk dasarnya kan saya sudah ada pembagian kelas-kelas berdasarkan nilai apa. Jadi saya bagi berdasarkan. Nah, apa yang pinter-pinter semua satu kelompok atau semua terkolaborasi? Kalau itu saya sebar. Oh, Jadi sebar. masing-masing kelompok bisa mereka diskusi dengan teman sejawatnya mereka. Oh, dan jadi sebagainya. menggunakan metode tutorial sebaya. Iya. Nah, dari situ kira-kira dibuat dari poster ada tema-tema khusus atau semua sama temanya? Temanya kita bagi-bagi, ada yang suku, ada yang bahasa, ada yang agama, pokoknya multikulturalisme yang ada di SMA 6. Kita Ruang lingkup dari SMA 6. Biar. Nah, kira-kira dari tadi pembelajaran yang Bu Rahma sampaikan dengan pembagian kelompok, dengan pembuatan poster, capaian pembelajaran yang Bu Rahma ingin capai itu kalau boleh diskalakan 1 sampai 10, kira-kira di skala mana nih Bu Rahma? Dengan upaya-upaya Bu Rahma lakukan dari mulai nonton video, kemudian mengeksplorasi pemahaman, terus habis itu bagi kelompok dan akhirnya di poster, kira-kira tujuan pembelajaran sampai di skala mana? Saya di skala 8 ya. Jadi dari teorinya kita sebelumnya kan diskusi dulu tentang konsep multikulturalisme itu apa, kemudian kita tanya jawab di kelas, kemudian baru mereka aplikasiin, mengajak teman-temannya tentang bertoleransi dari poster yang sudah mereka buat itu sendiri. Oke. Nah, dari obrolan ini kira-kira apa yang Bu Rahma dapatkan dari obrolan kita barusan tadi? Inti dari pembicaraan kita. Oke, jadi sebenarnya untuk menumbuhkan ini dari pembelajaran atau ke materi? Dari kegiatan-kegiatan obrolan kita ini berkaitan dengan observasinya, gitu, berkaitan dengan obrolan yang tadi Bu Rahma menemukan masalah. Oke, jadi untuk menumbuhkan rasa toleransi itu memang harus dikembangkan di dalam kelas, paling enggak kan mereka ketemu teman-temannya setiap hari ya Bu ya Pak ya.
Jadi dari mungkin bahasa, kemudian logat bahasa, kemudian mungkin cara ibadah dan lain sebagainya itu harus dikembangkan. Oke, itu yang dikembangkan ke anak. Kemudian ada satu clue-nya yang terakhir itu is your feel, perasaannya bagaimana setelah menemukan masalah, mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Kemudian kita berbincang sehingga akhirnya Bu Rahma menemukan solusi dari bagaimana membangkitkan minat belajar sosiologi. Nah, kira-kira perasaan Bu Rahma seperti apa? Saya merasa setidaknya apa yang saya rasakan ini bisa saya bagi ke teman sejawat saya. Ya kan? Jadi kendala-kendala atau masalah yang mungkin saya hadapi selama ini mereka tahu, kemudian mungkin dapat masukan juga dari Bapak, ya kan, mungkin ada kekurangan-kekurangan selama pembelajaran saya, entah cara saya menyampaikan materi, atau mungkin cara saya berkomunikasi dengan anak, ataupun mungkin penugasan saya yang rasanya mungkin memberatkan, atau mungkin tidak sesuai, bahkan mungkin, jadi kan kita sebagai evaluasi saya juga, Pak. Oke, itu aja mungkin Bu Rahma, obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang Bu Rahma sampaikan dari menemukan masalah pada saat proses pembelajaran, kemudian menemukan juga solusi dari apa yang tadi masalah kita temukan, kemudian menjadi perbaikan dalam mutu pendidikan kita, layanan pendidikan di sekolah. Jika kira minat sosiologi dan anak tinggi, kemudian mutu pembelajaran kita menjadi semakin baik, sehingga akhirnya mutu sekolah pun semakin meningkat. Itu saja pada hari ini. Terima kasih Bu Rahma atas kesediaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.